kami juga sejak awal, bapak-bapak ibu-ibu ini adalah bapak-bapak ibu-ibu anggota dewan yang sangat responsif ya. Di hari pertama kita sudah didatangi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga honorer, dan dengan didatangi dari hari pertama itulah Bapak dan Ibu Komisi 2 kita semua ini memperjuangkan ya nasib Bapak Ibu tenaga honorer itu, dan alhamdulillah kita berhasil merevisi menyempurnakan undang-undang ASN dan itu menjadi rujukan. Bahkan sampai saat ini kami terus masih memperjuangkan terbentuknya rancangan peraturan pemerintah untuk bisa salah satunya menyelesaikan masalah soal status dan keberadaan Bapak Ibu tenaga honorer. Dan kami berkomitmen bahwa dan meminta sekaligus kepada pemerintah bahwa PR-nya masih banyak nih soal Bapak Ibu tenaga honorer ini, karena masih 1,2 juta sekian yang sampai Desember 2024 ini harus diselesaikan. Yang menurut kami masih banyak lagi yang lain yang masih kita perlu perjuangkan. Lamar P3K itu wajib berstatus aktif di unit kerja pada saat mendaftar dan tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu yang akan melamar P3K, melamar di formasi P3K tahun 2024 ini harus aktif bekerja di tempat Bapak Ibu semuanya melamar P3K. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja di dinas sosial, saat ini bekerja di dinas sosial. Nah, jadi juga harus melamar di dinas sosial juga ya Bapak Ibu. Khusus untuk yang mempunyai dinas yang mempunyai UPT itu boleh lintas UPT di dalam satu JPT atau di dalam satu dinas induk. Jadi kalau seumpama Capdin PTT di Capdin cabang dinas Malang seumpama mendaftar di UPT-nya Dinas Pertanian itu tidak boleh nih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya itu anggaran dari tenaga non ASN itu sudah dianggarkan sesuai dengan OPD masing-masing. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diterima di OPD-nya itu seumpama diterima menjadi paruh waktu tapi di lain OPD, seumpama nekat gitu daftar di lain OPD, tidak pada saat ini bekerja gitu, daftar di lain OPD. Nah nanti malah ujung-ujungnya Bapak Ibu nanti tidak dipertimbangkan menjadi paruh waktu karena anggarannya tidak ada. Itu nggih. Jadi untuk meminimalisir Bapak Ibu diusulkan atau dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, maka Bapak Ibu ini kita kan juga mau menyelesaikan tenaga non ASN di tahun 2024 ini. Maka Bapak Ibu kita sarankan untuk mendaftar di tempat Bapak Ibu saat ini bekerja. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, khusus untuk yang PTT sekolah tadi, karena ini Dinas Pendidikan mempunyai privilege sendiri. Dinas Pendidikan kemarin keputusan dari pimpinan dari Dinas Pendidikan bahwa PTT sekolah, ngapunten sekali Bapak Ibu yang ada di PTT sekolah itu hanya bisa mendaftar di cabang dinas. Boleh lintas cabang dinas, seumpama cabang dinas di Lamongan mendaftar di Gresik itu boleh lintas cabang dinas. Nah nanti kalau seumpama formasinya hanya 1 atau 2 aja, nanti Bapak Ibu yang tidak memenuhi formasi ini bisa menjadi P3K paruh waktu. Gimana sih mekanisme P3K paruh waktu? Nah, untuk mekanismenya kita menunggu juga aturan dari pusat. Akan tetapi nanti gaji dan tunjangannya insya Allah sama dengan saat ini Bapak Ibu bekerja. Itu nggih. Untuk waktu istilahnya kan P3K paruh waktu. Nah, nanti apakah nanti 2 jam bekerjanya atau 6 jam bekerjanya? Nah, nanti kita menunggu aturan yang lebih detail lagi dari Kemenpan nggih Bapak Ibu. Kita juga masih menunggu aturan tentang mekanisme kerja dari P3K paruh waktu. Akan tetapi gajinya insya Allah sama dengan
saat ini Bapak Ibu terima. Ini adalah beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh pelamar P3K. Jadi pelamar P3K itu harus melampirkan dua nggih. Kalau ada di pengumuman itu ada dua, surat keterangan bekerja dan surat aktif bekerja. Itu formatnya itu beda nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendownload di website BKD itu ada dua aktif bekerja dan surat keterangan bekerja sudah 2 tahun. Itu formatnya beda, jadi hati-hati di surat itu nggih Bapak Ibu. Kalau seumpama tidak memenuhi formasi atau formasinya sudah penuh, nanti Bapak Ibu semuanya formasinya sudah diisi oleh full time, maka Bapak Ibu bisa menjadi paruh waktu. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk paruh waktu itu dipertimbangkan sesuai dengan anggaran yang ada di UPD masing-masing. Oke? Kalau sudah mengikuti tahap 1, apakah bisa mengikuti tahap 2? Tentunya berbeda ya. Iya. Untuk tahap 1 itu dikhususkan untuk yang terdata di database-nya BKN Sama STK 2 sama itu ya. STK 2. Jadi beda pesaing nih, kategori, beda kategori. pelamar nih ya Mbak Iki ya. Jadi yang sudah melamar di tahap 1 itu tidak boleh lagi melamar di tahap 2 karena emang kategori pelamarnya itu berbeda gitu. Dan tentunya semua pelamar yang mendaftar di rekrutmen P3K tahun ini itu sebenarnya bisa lulus P3K, hanya saja kalau dia memenuhi formasi, dia akan jadi full time. Kalau dia tidak memenuhi formasi, maka dia akan jadi part time pada waktu. Iya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4, non ASN yang terdata di BKN pendidikannya masih SMA, namun sekarang sudah memiliki ijazah S1. Apakah bisa memilih formasi S1 atau hanya boleh memilih formasi yang sesuai ijazah yang sesuai data di BKN? Bisa, boleh. Boleh. Oh, boleh teman-teman. NIK-nya sudah terkunci ya. Ya. BKN. Jadi nanti untuk kualifikasi pendidikan boleh menyesuaikan saat ini daftarnya Iya. sesuai dengan formasi S1. Karena yang ada di database BKN itu hanya mengunci NIK-nya saja ya. Kualifikasi pendidikan nggak dikunci. Jadi panjenengan kalau sudah sekolah S1 atau S2 atau S3 bahkan panjenengan nggak rugi. Iya. Itu masih bisa digunakan untuk melamar formasi P3K di Pemprov Jatim. Cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5. Bapak Ibu admin izin bertanya, iya. Apakah untuk yang akan mengikuti tahap 2 harus membuat akun sekarang atau besok menunggu informasi lebih lanjut? Nah, Boleh, kalau hanya buat akun itu boleh. Kalau buat akun boleh asal jangan submit. Tapi kalau panjenengan bukan termasuk 3 kategori yang prioritas itu ya, prioritas yang tadi itu bidang pendidik, non ASN yang non ASN yang terdata di BKN atau non STK 2. XTHK 2 dulu, sorry. Bidan pendidik, XTHK 2, terus non ASN yang terdata di database. Kalau panjenengan tidak ada di tiga prioritas ini, panjenengan kan harusnya ada di tahap 2. Tapi panjenengan uji nyali, coba-coba, tebak-tebak berhadiah ya. Sudah buat akun, nyoba daftar di tahap 2, di tahap 1. Panjenengan pada saat membuat sudah buat akun, ingin melamar di tahap 1, ada pertanyaan awal, panjenengan menginputkan NIK. NIK panjenengan kalau tidak ada di 3 kategori itu dipastikan tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Itu ya. Jadi yang tahap 2 untuk buat akun di tahap 1 nggak apa-apa Nggak ya, apa-apa. Mas Faris Nggak ya. apa-apa. Iya, tadi banyak yang tanya Tapi soalnya. terhenti di tengah jalan. Iya. Karena dikunci. kan ada jadwalnya juga ya. Sesuaikan jadwalnya aja. Kalau yang sudah terganti aja. Bingung-bingung ya, jangan ikut jadwalnya aja. Tuh. Tapi kalau sudah terlanjur nih, misalnya terlanjur dia belum membaca pengumuman, sudah terlanjur nih berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin tadi nggak bisa submit aja gitu ya tadi ya. Oh ya, cukup jelas juga. Baik, selanjutnya mana ini? Nomor 6. Oh 6. Kalau mendaftar di OPD lain yang bukan tempat kerjanya saat ini,
tapi masih dalam lingkup satu pemerintahan daerah, apakah bisa? Misal saat ini kerja di dinas Perpusip, ingin mendaftar di Dispendik. Nggak bisa. 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 Sudah dijelasin. Beda JPT ya. Ya, beda JPT, betul. Harus mendaftar di saat ini dia bekerja. Kalau bekerjanya di Disperpusip, berarti harus mendaftarnya di situ juga. Betul. Karena kita PPD. Pelamar itu kan harus mengunggah surat pernyataan sudah bekerja secara Aktif. aktif 2 tahun di di instansi OPD yang dilamar. tersebut. Betul. Di instansi yang dilamar. Dan Ini nanti nggak kalau bisa. seumpama tidak memenuhi informasi gitu ya. Mm-hmm. Nanti kan udah jadi paruh waktu. Paruh waktu. Nah, Anggaran untuk Anggarannya paruh sudah waktu ada. itu khusus untuk paruh waktu yang Dinas itu nih. Dinas Ya. itu. Jadi nanti takutnya nggak dianggarkan nih buat Betul. yang OPD gitu. Jadi kenapa kami peta-petakan ini, misal Dispendik harus daftar di Dispendik, Dinas Kelautan harus ngelamar di Dinas Kelautan. Jadi gini Ibu dan Bapak, misal di BKD ini PTT ada 30. Otomatis di tahun anggaran ini dan tahun anggaran ke depan, kami ini hanya memiliki anggaran gaji untuk PTT yang nantinya akan menjadi P3K, itu hanya untuk 30 orang ini. Bayangkan kalau misal saya PTT BKD, karena saya menganggap misal saya ingin melamar di Bapenda yang saya anggap Bapenda ini take home pay-nya lebih tinggi menurut saya loh ya. Jadi saya pada saat itu melamar ke formasi P3K di Bapenda. Bayangkan kalau misal saya keterima, misal di Bapenda PTT-nya yang akan menjadi P3K itu ada 100 katakanlah, ketambahan saya 101. Otomatis belanja pegawainya berkurang. Bayangkan kalau pemikiran yang saya punya ini masif. Panjenengan semuanya 28.000 berpikir seperti itu. Jadi kami membatasi ini dengan memperhatikan kekuatan anggaran kami, kekuatan fiskal Pemprov Jawa Timur yang sudah terbagi di masing-masing UPD.